David. Dan Kak David. apa kabar adik-adik? Kakak semua berharap di tempat ini adik-adik dalam keadaan yang sehat, bersuka cita ya Kak ya. Oke, nah adik-adik udah pada mandi belum? Kak Pipit tolong liatin tuh, udah pada mandi belum ya? Oh, udah Kak. Udah Itu ya? semuanya udah pada Kak siap. David gimana? Udah belum adik-adiknya? Kayaknya udah Kak. Udah ya, oke. Good job adik-adik. Nah sekarang adik-adik semuanya kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Silakan Kak David. Ayo adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik semuanya semangat ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Oke, kita akan nyanyi Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ayo lihat adik kakaknya.
Kasih itu sabar, kasih itu tidak apa lagi Kak? Marah-marah. Tidak suka marah-marah ya. Adik-adik kita sama-sama praktekkan ya adik-adik. Kita pasti bisa. Nah sekarang adik-adik, kakak undang semuanya adik-adik duduk. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kakak undang semuanya adik-adik untuk duduk yang rapi. Kita akan menyembah Tuhan. Ya, kita akan nyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Walaupun adik-adik masih kecil, kakak yakin dan percaya adik-adik mengerti bahwa hidup adik-adik dan kakak ini tidak buat dipakai untuk yang sia-sia, tapi kita pakai untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kita menjadi berkat untuk sekeliling kita. Adik-adik menjadi berkat untuk keluarga ataupun teman-teman adik-adik. Karena hidup ini adik-adik hanya adalah sebuah kesempatan yang Tuhan beri. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara.
Tuhan beri. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kami semuanya. Tuhan, biar hidup kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Biar hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar hidup kami menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati adik-adik Joykit semua yang saat ini sedang ibadah online Tuhan. Mari Tuhan, kalau kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan pakai kami, biar Tuhan memberikan kami hikmat Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati firman-Mu Bapa, berkati Kak Pipit yang akan membawakan firman, Engkau urapi Kak Pipit, setiap tutur kata apapun yang akan Kak Pipit sampaikan bagi kami semua, bagi adik-adik Joykit, semuanya Tuhan mendatangkan berkat bagi hidup kami dan kami pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Ini kami, haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita udah memuji Tuhan, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang udah siap? Kakak mau teropong dulu ah. Wah, kayaknya sudah angkat tangan semuanya. Semua sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Nah, kakak mau cerita tentang satu tokoh di Alkitab yang luar biasa. Dia adalah murid Tuhan Yesus yang dikasihi Tuhan Yesus, yang nantinya akan menjadi rasul yang luar biasa. Siapa kira-kira? Yuk, tebak. Bukan yang itu. Bukan. Coba-coba lagi. Yang di ujung sana tuh kayaknya mau jawab. Nah, ya. Dia adalah Simon Petrus atau Rasul Petrus. Nah, cerita ini kita mau baca dulu yuk. Kita mau buka Alkitab. Kakak ajak adik-adik yang kelas 1 sampai kelas 6 boleh ambil Alkitabnya. Kita mau baca bersama-sama. Kita mau buka di, udah semua ya? Oke, sudah. Kita mau buka di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Oke, kita buka. Yohanes itu di Perjanjian Baru. Oke, semuanya sudah? Sudah Kak? Oke, sudah. Kita baca ya adik-adik bersama-sama. Kakak bacakan. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Judul perikopnya adalah Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawabnya kepada Tuhan Yesus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itu yang pertama. Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk yang kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk yang ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk yang keberapa adik-adik? Ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Oke, sampai ayat 17 ini dulu. Nah adik-adik, di sini apa yang terjadi di sini adik-adik? Ada pertanyaan dari Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Pertanyaannya adalah, apakah Simon Petrus mengasihi Tuhan Yesus? Berapa kali ditanya sama Tuhan Yesus? 1, tetot. 2, tetot. 3, ternyata Tuhan Yesus nanyanya sama Simon Petrus itu 3 kali. Kenapa ya Kak, kok 3 kali? Kenapa nggak 1 kali aja? Emang Tuhan Yesus nggak dengar jawaban Petrus? Pasti dengar, orang itu deketan banget ya gitu. Kenapa 3 kali? Ternyata adik-adik ingat nggak cerita yang dulu sebelum Tuhan Yesus disalib? Ternyata Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali juga. Dia bilang sama orang-orang, "Aku nggak kenal, aku nggak tahu siapa itu, aku nggak kenal," gitu ya. Nah di sini Tuhan Yesus mau ngomong sama Petrus kalau penyangkalan yang 3 kali itu udah diampuni loh. Nah sekarang Tuhan Yesus nanya 3 kali juga, apakah Simon Petrus mengasihi Tuhan Yesus? Dan jawabannya adalah mengasihi, karena Tuhan Yesus mau mempersiapkan Simon Petrus ini untuk menjadi rasul yang besar. Dia mau mempersiapkan Petrus ini menjadi pemimpin gereja gitu ya. Nah
Dikatakan di sini, apakah engkau mengasihi aku? Ketika jawab Petrus, oh ya aku mengasihi engkau Tuhan, ada lanjutannya dari kata-kata Tuhan Yesus, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Wah, Petrus punya satu tugas lagi nih dari Tuhan Yesus, yaitu mengembalakan domba-dombanya. Gimana caranya mengembalakan domba-dombanya? Apakah nanti Petrus akan dikasih domba yang lucu-lucu, yang bulunya putih, bulunya tebel, terus dia akan di padang gurun dan mengembalakan domba-dombanya itu? Oh, ternyata enggak adik-adik. Ternyata tujuannya sama, mengembalakan domba-domba di padang itu kan si gembala harus menjaga domba-dombanya, si gembala harus kasih makan domba-dombanya, si gembala harus kalau ada hewan buas nih, dia harus bertarung sama hewan buas itu supaya hewan buas itu nggak makan domba-dombanya. Sama tujuannya. Tapi tujuan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus bahwa gembalakanlah domba-dombaku, artinya Petrus disuruh dia memimpin gerejanya Tuhan, memimpin umatnya Tuhan, memimpin orang-orang yang udah percaya sama Tuhan ini supaya tetap dalam jalannya Tuhan, supaya nggak terhilang, supaya enggak oh Tuhan Yesus udah nggak ada, ya udahlah aku udah nggak ikut Tuhan, supaya nggak seperti itu ya, karena Tuhan Yesus akan terangkat ke surga. Nah, tugas Petrus ini luar biasa, karena nantinya Rasul Petrus ini akan menjadi rasul yang besar, yang dia adalah rasul pertama yang memimpin umat Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita Rasul Petrus ini luar biasa ya. Ketika Tuhan Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus punya tugas, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kita baca dulu sebelum kakak lanjutin. Kita baca di Yohanes 14 ayat 15. Kita buka satu ayat lagi. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jika kamu mengasihi aku, jika engkau mengasihi Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ketika Simon Petrus berkata, aku mengasihi engkau, Simon Petrus harus menuruti segala perintahnya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus juga mau bilang sama adik-adik dan kakak gitu ya. Ketika Tuhan Yesus bilang, Pipit, misalkan ya, dia ngomong sama kakak, Pipit, apakah engkau mengasihi aku? Ketika kakak Pipit jawab, iya Tuhan, aku mengasihi engkau, maka akan ada perintah baru itu, ikuti perintahku atau gembalakan domba-dombaku gitu ya. Ketika Tuhan Yesus bertanya pada adik-adik ya yang di rumah gitu ya, adik-adik, apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Ketika adik-adik jawab, iya Tuhan, aku mengasihi Tuhan, berarti Tuhan Yesus akan berkata lagi, maka gembalakanlah domba-dombaku. Nah, Kak, gimana caranya aku mengembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus gitu ya? Kan aku masih kecil. Kalau Rasul Petrus, iya, Rasul Petrus ketika ditanya Tuhan, dia kan udah besar, dia kan udah jadi muridnya Tuhan, dia kan udah mengikut Tuhan lama gitu ya. Jadi dia bisa ceritakan tentang firman Tuhan, ceritakan tentang mujizat-mujizat Tuhan yang sudah dilakukan sama Tuhan. Nah, aku kan masih kecil, Kak. Misalkan aku masih kelas 1 SD, aku masih kelas 4 SD, aku masih kelas 5 SD. Gimana caranya aku mengembalakan domba-dombanya Tuhan? Ternyata banyak sekali yang adik-adik bisa lakukan gitu ya. Jadi jangan nunggu sampai besar, jangan nunggu dewasa. Adik-adik bisa lakukan ini. Ketika adik-adik mengembalakan domba-dombanya, sama dengan adik-adik mengikuti perintahnya Tuhan. Gimana perintah Tuhan? Jangan mencuri. Ingat perintahnya Tuhan itu ya, itu ada di Alkitab, jangan mencuri. Nah, jangan mencuri itu artinya luas sekali. Ketika adik-adik lagi ulangan atau ujian misalkan, lagi ujian, aduh apa ya, jawabannya susah banget gitu ya. Tiba-tiba pas lagi mikir, adik-adik lihat di depan gitu ya, temennya ada yang nyontek, temennya ada yang nyontek gitu ya, mau buka buku di laci misalkan ya, di laci sekolah gitu ya. Nah, itu adik-adik bisa tegur. Itu artinya mencuri jawaban gitu ya. Adik-adik bisa ngomong sama temannya adik-adik nanti, nggak boleh loh, itu mencontek itu sama artinya dengan mencuri. Di Alkitab kata Tuhan Yesus nggak boleh mencuri. Nah, itu adik-adik bisa ceritakan itu bisa
merupakan salah satu contoh mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Atau misalkan saling menolong, ada temennya yang sakit gitu ya, terus kita tolong dia, atau ada temennya yang jatuh, kita tolong dia gitu ya. Atau ada lagi saling mengasihi gitu ya, mengasihi teman-teman kita. Kita bisa berkata, Tuhan aku mengasihi engkau, Tuhan aku sayang sama Tuhan. Tapi kalau nggak ada bukti itu sama aja. Buktinya gimana? Buktinya kita harus mengasihi orang lain, kita harus mengasihi teman-teman kita, kita harus mengasihi kakak kita, adik kita, papa mama kita. Nah itu kita harus lakukan itu. Jadi ketika kita melakukan itu, berarti kita sudah bisa berkata, Tuhan aku mengasihi engkau dengan cara aku mengasihi orang lain, dengan cara aku menolong orang lain. Nah itulah mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Jadi adik-adik jangan bilang, Kak, mengembalakan domba-domba itu mah tugasnya Pak Pendeta, tugasnya kakak-kakak Joykit, tugasnya guru agama, tugasnya papa mama atau opa oma yang udah besar-besar lah. Aku mah masih kecil ya udah gini-gini aja. Jangan gitu ya adik-adik ya. Selama adik-adik masih kecil, selama adik-adik masih bisa sejak dini gitu ya, ketika adik-adik dengar firman Tuhan dan adik-adik lakukan itu menyenangkan hatinya Tuhan. Kakak punya satu ilustrasi begini. Ketika papa mamahnya adik-adik misalkan ya, papa mamahnya adik-adik ini bilang, papa sayang sama kamu, terus dicium-cium gitu ya, terus dibeliin mainan, kita makan ya di sana ya gitu ya. Itu mengekspresikan rasa sayangnya papa mama ke adik-adik. Tapi ya adik-adik seneng kan ya, seneng banget gitu. Tapi ketika papa mamahnya nggak pernah bilang aku sayang sama kamu, atau misalkan adik-adik nggak pernah dijajanin, atau adik-adik nggak pernah dipuji ketika nilainya bagus gitu ya, pasti kan adik-adik sedih ya. Nah itu juga terjadi sama Tuhan Yesus ketika adik-adik bilang aku sayang sama kamu, terus adik-adik bilang aku sayang sama Tuhan gitu ya, terus adik-adik melakukan yang tadi, saling menolong, saling membantu, saling mengingatkan, itu Tuhan Yesus senang gitu. Tapi kalau adik-adik gak pernah ngomong, adik-adik gak pernah melakukan, Tuhan Yesusnya sedih gitu ya. Jadi hari ini adik-adik boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang luar biasa, mulai dipraktekkan. Apapun itu hal yang terkecil, ketika kita bisa menolong orang, ketika kita bisa membantu mama, ketika kita bisa membantu adik kita mengerjakan PR, ketika kita bisa mendoakan teman kita, ketika kita bisa menegur teman kita yang salah, lakukan itu. Karena itu adalah salah satu contoh kita mengasihi Tuhan, dengan cara kita melakukan perintahnya dan dengan cara kita mengembalakan domba-dombanya Tuhan gitu. Jadi Tuhan Yesus nanti di surga disenangkan, wah anakku nih ya, anakku luar biasa. Dia mengasihi aku dengan sungguh-sungguh, dia praktekkan itu dalam kehidupannya gitu. Jadi nanti Tuhan Yesus disenangkan, hidup kita jadi berkat untuk orang lain. Nah, adik-adik, itu yang jadi pembelajaran kita hari ini. Supaya apa? Kita lanjutin lagi deh. Ayat 18-nya tadi belum ya. Di Yohanes 21 ayat 18 dan 19, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau di tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi Tuhan Yesus itu udah tahu loh, udah tahu nanti Petrus itu akan seperti apa. Tuhan Yesus sudah merencanakan hal yang luar biasa atas kehidupan Rasul Petrus gitu ya. Tuhan Yesus juga sudah punya rencana yang besar buat kehidupan adik-adik. Nanti adik-adik besar mau jadi apa? Adik-adik besar akan menjadi berkat yang seperti apa? Tuhan Yesus sudah tahu. Jadi hari ini bersyukur kalau adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Rasul Petrus. Kita mau ikutin apa yang Tuhan bilang sama Petrus gitu ya. Petrus disuruh untuk mengembalakan domba-dombanya. Ikutin itu. Caranya tadi bukan kita di padang ya, bukan kita di padang cari domba gitu ya, tapi kita melakukan perintahnya Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan melakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Oke, selamat mencoba adik-adik, pasti bisa.
seminggu ini ya, nanti mulai dari hari Senin ya, hari Senin satu hal apa ya yang aku mau lakukan buat Tuhan Yesus bangga sama aku. Oh ya, hari Selasa satu hal lagi apa ya gitu, hari Rebo satu hal lagi apa ya, karena adik-adik kan udah mulai sekolah nih, udah banyak kegiatannya, di rumah juga bisa lakukan itu. Oke adik-adik, itu pesan dari kakak. Jadi apapun yang adik-adik bisa lakukan sedari kecil, lakukan selama masih ada kesempatan, selama masih Tuhan Yesus kasih kita kesempatan, lakukan dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, kakak punya PR untuk adik-adik. Selain tadi ya, setiap hari yang satu hal aja, satu hal aktivitas atau kegiatan yang adik-adik lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan setiap harinya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya, satu hal aja. Dan kita ada ayat hafalan. Ayat hafalannya di Yohanes 21 ayat 17b 17b ya. Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah adik-adik, itu nanti adik-adik bisa hafalin, bisa sambil merem dihafalin, pakai gerakan juga boleh. Nanti kalau udah minta tolong papa, mama, atau kakaknya, atau om, tante untuk nge-shoot video ya, terus dikirim ke nomor di bawah ini, terus atau di tag ke Instagramnya Joykid boleh, ditaruh di sana boleh. Nanti adik-adik akan dapat sesuatu yang luar biasa dari Joykid, dan adik-adik juga dapat berkat yang luar biasa karena boleh menghafalkan ayat dan melakukannya. Oke adik-adik, itu aja firman hari ini, boleh jadi kekuatan buat adik-adik dan juga kakak, juga semuanya gitu ya, untuk kita boleh menyenangkan hati Tuhan dan hidup kita boleh jadi berkat. Oke, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, kita mau tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami boleh belajar tentang kisah Petrus Bapak. Kalau dia boleh mengasihi Tuhan, kalau dia boleh mengasihi Tuhan dan Tuhan berkata untuk mengembalakan domba-dombamu, kami juga percaya ketika kami berkata kami mengasihi Engkau Tuhan, kami akan melakukan perintah-Mu dan kami akan menggembalakan domba-domba Tuhan. Kalau tadi kami boleh belajar bagaimana cara kami menggembalakan domba-domba-Mu Tuhan, Engkau tetap ajari kami untuk kami boleh mengasihi orang lain, kami boleh menolong orang lain, kami boleh membantu orang lain, kami boleh menyebarkan kasih Tuhan kepada mereka, dan sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan, mereka boleh diberkati atas kehidupan kami, dan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu, berkati mereka Tuhan. Kami percaya apa yang mereka dengar itu boleh jadi kekuatan dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh lakukan itu, dan mereka boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kehidupan mereka, sekolah mereka, keluarga mereka, papa, mama mereka, dan kami percaya mereka diberkati oleh Tuhan dan boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi di ibadah online berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik Joykid, apa kabarnya? Sekarang kakak akan mengumumkan pemenang PR untuk minggu lalu. Pemenangnya adalah ada Stefani dan Gracia. Shalom kakak-kakak Joykid, nama saya Stefani, kelas 2 SD, dan ini ada saya namanya Gracia, kelas TKB. Kami akan menyanyikan lagu Daki-Daki.
ada Leticia, Shalom teman-teman dan kakak-kakak Joy Kids. Aku ingin bernyanyi Kudaki-daki. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus bersertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam laut samudra. Ku dayung laut perahu di sungai. Yesus bersertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Terima kasih. ada Ardelia, Kakak Joy Kids dan teman-teman, hari ini aku akan menyanyikan lagu Yesus Bersertaku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. dan ada Dave Nathanael Sihombing. Selamat buat semua adik-adik yang sudah menang. Buat adik-adik yang lain, tetap semangat ya untuk mengerjakan PR-nya. Tuhan Yesus memberkati.